Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Salam olahraga, sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Selamat pagi murid-muridku di rumah. Dalam masa pandemi corona ini tentunya Bapak selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu patuhi anjuran pemerintah untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Usahakan tetap di rumah. Jika berpergian menggunakan masker dan menjaga jarak. Hari ini dan dalam video ini kita akan belajar dalam lingkup kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan dalam materi ini adalah memahami rangkaian pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Sedangkan indikatornya adalah menjelaskan berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Kompetensi dasar keterampilan adalah mempraktekkan rangkaian pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Dengan indikator memperagakan berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Sebelumnya, sebaiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Setelah berdoa, sebaiknya kita melakukan pemanasan yang bertujuan untuk 1. Mencegah resiko cedera seperti kram atau terkilir. 2. Otot akan lebih elastis sehingga lebih rileks. 3. Meningkatkan suhu tubuh agar siap beraktivitas dalam olahraga. Yang keempat, meningkatkan performa olahraga. Kelima, memelihara kesehatan tulang dan persendian. Keenam, mempersiapkan mental dan mengurangi stres. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah menjaga kestabilan detak jantung. Pemanasan harus sesuai dengan tahapan pemanasan, yaitu urut dari atas ke bawah dan dari statis ke dinamis. Dengan hitungan pemanasan statis 1 kali 8 hitungan per detik. Sedangkan untuk yang dinamis adalah 2 kali 8 hitungan per detik. Ya, apa itu pemanasan statis dan pemanasan dinamis? Berikut Bapak tampilkan cuplikan pemanasan statis dari atas ke bawah dan pemanasan dinamis dari atas ke bawah. Untuk menyingkat waktu, hitungan Bapak perpendek hanya 1-4 kali hitungan. Tapi dalam praktek di rumah, lakukan hitungan 1 kali 8 untuk statis dan 2 kali 8 untuk pemanasan dinamis. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Cuplikan pemanasan statis dari atas ke bawah. Dari kepala hitung 1, 2, 3, 4. Masih kepala 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lakukan juga sebaliknya. Jika melakukan pemanasan pada sisi sebelah kanan atau bagian tubuh sebelah kanan, maka lakukan juga untuk sebelah kiri. Angkat kaki kanan, lutut menyentuh dada. Lakukan juga pada kaki kiri. Dan seterusnya. Setelah pemanasan statis, kita masuk ke pemanasan dinamis. Urut dari atas ke bawah, dari tangan, perut, dan kaki. Pemanasan yang terakhir adalah variasi lari, yaitu dengan lari jogging atau lari pelan, lalu lari mundur atau lari ke belakang, seperti pada video. Dilanjutkan dengan lari menyamping. Lalu loncat buka tutup. Dan yang terakhir jalan untuk recovery. Materi yang akan kita pelajari dalam gerak dominan aktivitas senam adalah yang pertama adalah gerak statik. Yang kedua adalah gerak berpindah tempat atau gerak lokomotor. Yang ketiga adalah tolakan. Yang keempat, berputar atau rotasi. Yang kelima adalah mengayun atau swing. Yang keenam adalah melayang dan mendarat. Mari kita pelajari dari satu persatu. Materi yang pertama adalah statik. Apa itu statik dalam senam? Statik adalah semua posisi tubuh dalam posisi bertahan atau diam. Sikap statik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bertumpu. Apa itu bertumpu? Bertumpu adalah posisi statik yang dilakukan dalam keadaan bahu lebih tinggi daripada alat. Contohnya adalah sikap kapal terbang pada video, bertumpu dengan kaki kanan. Contoh sikap bertumpu lainnya adalah seperti pada video, yaitu headstand atau berdiri menggunakan kepala dengan berlatih dibantu oleh teman. Jika dengan dibantu teman telah bisa, maka lakukan sendiri seperti pada video. Hitung 1-8. Lalu gerakan akhir adalah seperti pada roll depan.
dalam statik yang kedua adalah bergantung. Bergantung adalah posisi statik yang dilakukan dalam keadaan bahu lebih rendah daripada alat. Dan gerak statik yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah posisi statik mempertahankan posisi tubuh tetap stabil pada bidang tumpu. Berikut video. Sikap keseimbangan hampir sama dengan sikap bertumpu. Hanya saja untuk keseimbangan lebih pada mempertahankan posisi tubuh dalam keadaan diam. Gerak dominan dalam senam berikutnya adalah gerak berpindah tempat atau lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan anggota tubuh atau gerak yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor yaitu yang pertama adalah berlari, yang kedua adalah berjalan, ketiga merangkak, lalu keempat berguling, baik guling depan maupun guling belakang, dan yang terakhir adalah meloncat dan melompat. Gerak dominan dalam senam selanjutnya adalah gerakan tolakan. Apa itu gerakan tolakan? Tolakan adalah perpindahan kecepatan dari horizontal ke kecepatan vertikal yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas melayang di udara. Tolakan menggunakan kaki dilakukan dengan melompat dan meloncat. Meloncat adalah bertolak mendorong tubuh ke udara dengan tumpuan dua kaki, sedangkan melompat adalah bertolak mendorong tubuh ke udara dengan tumpuan satu kaki. Gerak dominan dalam senam selanjutnya adalah berputar atau rotation atau rotasi. Rotasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rotasi dengan poros longitudinal, yaitu tubuh berputar secara memanjang. Berikut contoh berputar poros longitudinal. Yang kedua adalah poros transversal, yaitu tubuh berputar ke depan dan ke belakang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah poros medial, yaitu perputaran memungkinkan tubuh berputar ke anterior dan ke posterior. Contoh geraknya adalah meroda seperti pada video. Gerak dominan dalam senam selanjutnya adalah mengayun atau swing. Mengayun dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengayun dari sikap menggantung.
yang kedua adalah mengayun dari sikap bertumpu. Sikap dominan dalam senam selanjutnya adalah melayang dan mendarat. Melayang adalah sikap atau teknik saat kaki terlepas dari gerak menolak, dan mendarat atau landing adalah penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Melayang adalah saat kaki terlepas setelah menolak, sedangkan mendarat saat kaki bersentuhan dengan lantai. Di depan telah dijelaskan mengenai macam pola gerak dominan dalam aktivitas senam. Sedangkan untuk rangkaian pola gerak dominan contohnya adalah sebagai berikut. Rangkaiannya adalah jalan, lalu lari, meloncat saat menolak, lalu bertumpu pada punggung teman, melayang dan mendarat. Rangkaian gerak yang kedua adalah lari, jalan, dan roll depan atau guling ke depan. Rangkaian pola yang ketiga adalah lari, menolak, bergantung, mengayun, dan mendarat. Demikian telah dijelaskan macam pola gerak dan contoh rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam. Sekarang saatnya menjawab soal. Berikut soalnya. Tulislah jawaban pada bukumu, lalu fotolah. Setelah itu kirim ke WA guru kalian. Kalian boleh menggeser video ke depan untuk mengetahui jawaban yang ada pada pertanyaan. Selamat mengerjakan. Demikian video tentang rangkaian pola gerak dominan dalam aktivitas senam. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa agar materi dalam video ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Tetap semangat belajar. Di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.